Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Aris West di channel saya. Saya bakal unboxing preview produk Mizuno lagi, dan ini adalah produk Mizuno produk baru tapi stok lama gitu ya, dan aku dapat itu harganya bener-bener murah. Dan ya sudah, aku emang penggemar berat produk Mizuno, terutama Morelia gitu ya, Morelia 2 Elite, baik Pro juga suka gitu ya. Pokoknya seri Morelia aku suka gitu ya, karena menurutku ya pas aja di kaki, nyaman, durability juga oke. Dan ya ini aku sudah dapat boxnya, dan isinya tentunya yang saya bakal bagi di episode kali ini. Dan ini warna yang sudah pernah aku unboxing preview gitu ya, yaitu warna yang seperti ini ya, warna yang seperti ini. Dan ini adalah salah satu warna favoritku untuk seri Mizuno Morelia 2 ya, terutama yang Elite. Dan kembali lagi ini yang versi made in Vietnam ya. Dan seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Mizuno, dan ini adalah Mizuno Morelia 2 Elite made in Vietnam. Dan aku sudah pernah unboxing preview produk ini gitu ya, dengan warna yang sama sekitar ya 1,5 tahun yang lalu ya. Dan ini aku masih punya produknya, masih sering aku pakai, masih awet. Dan yang jelas ini sepatunya itu enak banget. Dan ya kembali lagi, ini aku unboxing dengan model yang sama gitu ya. Dan ya udahlah, kita unboxing seperti biasa. Made in Vietnam itu dapat box seperti ini. Kalau made in Indonesia itu biru ya, kalau made in Jepang itu hitam ya. Oke, seperti ini. Size-nya itu sama, size 40, cm-nya itu 25,5 ya, Elite ya. Seperti ini untuk segi detail. Dan ya ini harga retailnya ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ya, retailnya tuh 2.099.000 atau 2,1 ya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, dapat sepasang sepatu tentunya, terus kitabnya seperti ini ya, atau care instruction atau cara merawat sepatunya ya. Dan ya nggak dapat jimsak kalau made in Vietnam atau made in Indonesia ya, cuma ini aja ya. Oke, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah aku keluarin dari boxnya, dan yang jelas ini sama seperti yang udah pernah aku unboxing ya, preview. Sudah saya buat playtest juga, dan aku pakai ini hampir 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun, dan masih pakai sopet yang lama tentunya. Cuma ya kembali lagi, aku dapat harganya itu murah banget ya, sisa stok, dan harganya cenderung ya murah lah dibanding beli sepatu baru dengan model terbaru dengan harga yang sama. Menurutku aku lebih prefer beli ini gitu ya, dengan budget yang sama. Dan oke, yang jelas ini warna merah ya, full red atau full merah. Yang jelas untuk made in Vietnam itu enggak full ya, hampir ya 80%-an lah ya, itu didominasi bahan Calea di bagian panel quarter dan bagian box atau bagian farm atau bagian depannya. Dan dapat logo Hornbird ya, Mizuno seperti ini memanjang di bagian lininya ini ya. PD-nya ini bahannya itu sintetik, dan di bagian belakangnya ini juga sintetik. Jadi overall nggak terlalu banyak aku jelaskan lebih detail, tapi ya kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Sepatu ini benar-benar keren, dan aku pakai itu hampir 2 tahun juga masih oke gitu ya. Dan aku kemarin kan sempat beli sepatu bekas gitu ya, hampir 2 kali aku beli sepatu bekas dengan tipe yang sama Morelia, cuma gen terbaru gitu ya. Yang satunya itu warna putih, lidah pendek, dan satunya lidah panjang, itu MID ya, atau MD kalau nggak salah, made in
Indonesia. Dan di sini kita dapat font Morelia. Dan overall untuk dari segi siluet kaki bagian luar seperti ini ya. Kita pindah ke depan seperti inilah ya. Benar-benar soft, benar-benar ya ini bahan premium. Dan ya aku suka banget ya tekstur dari Morelia. Terutama seri klasiknya ya. Ya seri Neo-nya juga keren gitu ya, atau seri betanya juga keren, cuma aku lebih suka full atau hampir 80% bahan Kalea gitu ya. Jadi untuk durability nggak khawatir. Dan yang jelas ini lidah terpisah ya, konvensional ya, sepatu klasik gitu ya. Seperti ini lidah terpisah, tali pipi seperti ini ya. Dan di sini ada tulisan Mizuno ya, profesional model sejak 1985. Jadi semenjak kemunculannya sekitar 90-an lah ya, desainnya itu seperti ini dan dipertahankan sampai saat ini. Oke, kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar, cuma bedanya nggak ada tulisan Morelia ya di bagian heel, dan kurang lebih untuk segi detail kaki bagian dalam seperti ini ya. Ini benar-benar soft ya. Dan ya kita pindah ke belakang seperti ini bahan sintetik dan tekstur di bagian ini ya, back tabnya itu juga sintetik, terus ujungnya ini juga sintetik. Jadi dari sini ya, sini terus ini juga otomatis banyak itu sintetik ya. Terus yang jelas ada inner heel counternya yang cukup keras ya. Cuma overall sampai sejauh ini nggak pernah ngerasain blister aku pakai sepatu ini. Dan untuk bagian insole-nya bisa dilepas tentu aja gitu ya. Pelapisnya bahan fabric, terus ada tulisan Morelia seperti ini. Terus untuk kerapian sendiri di bagian bawah insole-nya itu pakai board ya, plastik. Jadi untuk stabilitas oke. Sejauh ini aku pakai juga nyaman banget, enak banget, stabil banget ya. Dan di bagian padding dan bagian heel untuk bahan pusat ya pas menurutku ya, nggak terlalu tebal juga, pelapisnya itu bahan sintetik dengan tekstur sweat ya. Terus untuk bagian uppernya sendiri ini cuma single layer ya, jadi benar-benar langsung kaki itu nempel gitu ya dengan bagian kaliannya gitu ya, dan ini oke banget. Terus untuk segi detail di bagian lidahnya seperti ini ya. Oke, kita pindah bagian outsole-nya. Outsole-nya seperti ini, beda dengan model yang terbaru gitu ya untuk segi outsole-nya. Dan tapi konfigurasinya itu sama gitu ya. Sama-sama pakai ronsa seperti ini, dan detailingnya juga yang membedakan itu detailing ya. Bagian detailnya itu berbeda. Aku coba kasih contoh gitu ya. Yang seri terbarunya dengan seri yang ini. Nah, ini bedanya made in Vietnam ya, outsole-nya generasi terbaru dengan made in Vietnam generasi yang lama. Dan outsole ini masih diproduksi gitu ya, atau produksi made in Indonesia itu pakai sopet yang seperti ini ya. Ya, sama kan? Ya, dari segi detail, terus paku-pakunya ya sama. Cuma yang generasi terbaru ini nggak ada pakunya, cuma ada tempat ya menanam dari pakunya ya. Ya, untuk segi detail seperti ini. Tapi untuk segi traksi, grip kurang lebih ya sama lah ya, nggak terlalu ada perbedaan. Oke, kita coba timbang ya di size 40 kira-kira kita dapat berapa ya. Karena aku pegang ini cukup ringan gitu ya. Untuk di kelasnya berbahan Kalea atau kulit kanguru. 210 gram ya. Coba kita timbang atau di compare dengan generasi terbaru ya, atau ya generasi terbaru lah ya, dengan solpet terbaru 208 gram ya. Ini lebih ringan gitu ya dibanding old girl-nya atau dibanding generasi sebelumnya ya. Dan ya overall seperti ini ya. Kita coba fitting gitu ya. Seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng.
Oke, ini udah aku prepare tadi ya, udah aku kendorin, tinggal pakai dan ya langsung saja. Wah, emang Mizuno itu nggak pernah gagal ya, produk sepatu terbaik menurutku ya. Ya emang agak lebay gitu ya, tapi kembali lagi ke kesukaan ya. Kalau aku sendiri emang suka produk Mizuno ya, terutama produknya itu paling aku suka ya ini Morelia yang seri klasiknya, karena ya durability oke gitu ya, disimpan jangka panjang oke, terus kenyamanan juga oke, materialnya juga premium. Cuma banyak yang bilang kulit itu kalau dipakai hujan berat gitu ya. Ya kembali lagi ke kebutuhan gitu ya. Kalau kalian cuma main fun football gitu ya, suatu berat itu enggak terlalu pengaruh menurutku ya, karena ya kembali lagi fun football itu kan tujuannya cuma olahraga biasa gitu ya. Justru kalau kalian pingin ngejar ringan gitu ya, lebih ke performa, ya nggak ada salahnya kalian pakai model yang lain gitu ya, yang non sepatu berbahan leather gitu ya. Cuma kalau aku sendiri pribadi karena lebih mengutamakan kenyamanan saat dipakai, terus durability yang utama juga, nggak pengen beli sepatu itu cepat rusak gitu ya, ya aku pilih sepatu ini gitu ya. Ya kembali lagi ke model dan desain, itu kembali ke selera gitu ya. Cuma menurutku pribadi kenyamanan itu nomor satu ya. Ini udah aku pakai, ya enak gitu ya, nyaman, effortless, dipakai juga oke, nggak nyiksa juga di kaki, dan ya kaki tuh napak lega gitu ya. Kalau misalnya lihat sendiri untuk bagian depan seperti ini, benar-benar enak ya. Emang selisih 0,5 ya sentimeter, tapi itu nggak mempengaruhi sekali di kaki. Emang agak sinisah tapi ya nggak ada masalah menurut ya, kaki napak lega. Dan aku pakai sepatu ini performanya ya oke gitu ya. Dan emang yang agak ganggu itu bagian sini gitu ya. Emang sepatu ini diperuntukkan untuk kaki lebar gitu ya. Jadi untuk kaki yang middle, narrow, tampilnya seperti ini. Ya, untuk kaki bagian luar sebelah kiri seperti ini ya. Detailnya belakang ya. Dan sebelah kanan kaki bagian luar, bagian dalam ya. Dan ya ciri khas klasik ya Morelia ya seperti ini gitu ya. Dan aku suka banget gitu ya. Makanya ada kesempatan untuk beli dengan warna yang aku suka, merah gitu ya, dengan harga yang murah, ya udahlah aku beli gitu ya. Oke, seperti ini kira-kira ya saat dipakai. Nah itu ya detail dari Mizuno Morelia 2 Elite made in Vietnam ya. Dan oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya ya benar-benar mudah. Kalian bisa lihat dia secara detail pas fitting tadi. Dan setelah kaki masuk dalam sepatunya benar-benar enak, nyaman gitu ya, nggak terlalu susah juga gitu ya cara masukin kaki ke dalam sepatunya. Mengingat ini ya desainnya tuh desain klasik ya, lidahnya terpisah. Jadi ya menurutku ini benar-benar enak, nyaman, dan luar biasa gitu ya dari segi fitmentnya. Dan sepatu ini condong untuk tipe kaki yang middle ke lebar, ini cocok, nggak ada kendala sama sekali tentunya. Dan untuk kaki yang narrow juga cocok gitu ya. Dan untuk model dan desain ya ini 10 ya, aku suka warnanya, desainnya juga oke, nggak terlalu lebay ya, khas sepatu klasik gitu ya, karena aku sendiri penggemar sepatu klasik. Dan overall ini cukup keren gitu ya dari segi model dan desain. Dan lanjut untuk ngomongin kenyamanan ya 10 menurut dia, karena aku sendiri penggemar berat seri Morelia 2 Elite. Semenjak aku beli yang seri MD ya warna biru sampai sekarang itu bener-bener suka gitu ya. Apalagi kalau dapat sepatu Mizuno kondisinya bekas pun tapi masih oke, ya aku tetap beli gitu ya, karena aku dapat beberapa bekas juga oke gitu ya, dari segi performa juga masih enak dipakai, nyaman juga dipakai.
Dan apakah cukup saya rekomendasikan gitu ya untuk kalian beli di tahun 2024 ini, mengingat ini produk yang keluaran lama gitu ya, tapi stok lama dengan desain model yang ya seperti ini gitu ya, ya timeless gitu ya, modelnya seperti ini, seperti kayak Copa Mundial, Diadora Brasil gitu ya, atau Ambro Speciali Eternal Pro atau Lotus Stadio atau Nike Premier gitu ya, yang dari segi kemunculannya sampai saat ini ya desainnya modelnya ya itu aja gitu ya, cuma permainan warna. Dan Mizuno ini kan sejauh ini kalau Morelia Neo atau Beta ngeluarin warna baru, Morelia 2 ini juga ngeluarin warna yang ngikutin kayak pack-packan lah intinya ya. Dan menurutku karena penggemarnya itu banyak gitu ya, ya makanya terus diproduksi gitu ya, makanya aku suka banget. Dan makanya ya kembali lagi ke pilihan gitu ya, kalau aku sendiri emang suka detail desain Morelia gitu ya, terutama yang klasik Morelia Elite gitu ya, karena kenyamanan, durability nomor satu menurutku ya sepatu ini. Dan ya mungkin itu saja ya video kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So ciao, bye.